Mau pilih mana? Mau beli rumah di pinggiran atau beli apartemen di pusat kota? Hai millennials, kali ini saya mau bahas pertanyaan yang sering banget muncul ditanyakan kepada saya di forum Quora. Pertanyaannya untuk orang yang mau beli properti, terutama keluarga muda, mau pilih mana? Mau beli rumah di pinggiran atau beli apartemen di pusat kota? Kayak katakanlah teman-teman punya budget yang sama, let's say 500 juta, 800 juta, atau mungkin bahkan sampai 1 miliar. Mau pilih mana? Mau beli rumah di pinggiran atau apartemen di pusat kota? Nah, menurut saya ada 4 hal yang harusnya teman-teman pertimbangkan sebelum pilih mau beli yang mana. Yang pertama adalah jumlah anggota keluarga yang mau dibawa. Ini jelas sekali kalau misalnya teman-teman cuman baru mau menikah, cuman berencana berdua. Nah, tentunya apartemen akan lebih praktis ya ketimbang beli rumah yang di pinggiran. Secara ukuran juga nggak perlu yang segede itu, dan juga perlu dipertimbangkan juga kalau nanti mau beli rumah ternyata mesti ada mertua atau orang tua yang akan dibawa, belum nanti ada asisten rumah tangga atau neni. Nah, mungkin rumah akan lebih enak gitu ya secara ukuran. Nah, yang kedua adalah kondisi unitnya itu sendiri yang mau dibeli. Seringkali developer itu jualan kondisi unitnya masih belum ready, masih inden. Nah, teman-teman misalnya mau putuskan mau beli apartemen di pusat kota, tapi masih inden, berarti teman-teman harus akan ada jalan 2 pembayaran. Itu kontrakan atau kos yang sekarang berjalan, dan harus bayar juga cicilan apartemen yang masih inden ini. Nah, di kondisi sekarang ini sebenarnya banyak sekali kondisi apartemen atau rumah yang sudah ready, baik itu primary ataupun second, yang dalam kondisi sedang diskon besar-besaran, baik itu promo dari developernya atau kondisi properti second orang butuh uang. Banyak banget, teman-teman tinggal cari. Sebenarnya banyak opportunity yang bisa di-grab pada saat ini. Nah, yang ketiga adalah kondisi keuangan teman-teman sendiri. Ini yang sebenarnya teman-teman perlu tahu dan check up gitu ya. Ibaratnya teman-teman mau naik Gojek atau Grab, kan untuk mencapai tujuan harus tahu dulu sekarang posisinya kita di mana. Kalau enggak, abang Gojek atau abang Grabnya nggak akan bisa jemput kita. Nah, jadi teman-teman perlu lakukan health check up juga gitu ya dalam kondisi keuangan kita. Sekarang ini sebenarnya kondisi keuangan kita seperti apa? Nah, siapa yang jadi breadwinner? Siapa yang memegang peranan besar dalam keuangan? Siapa yang menjadi penghasil utama dalam keluarga? Apakah suami atau istri atau bukan, atau siapa gitu. Nah, nanti ini akan berpengaruh juga ke depannya. Misalnya ketika teman-teman memutuskan untuk beli properti di pinggiran, lalu ternyata semua saving harus ditaruh di sana, dan ternyata istri adalah sang breadwinner atau yang income-nya lebih besar dalam rumah tangga. Tentunya pada saat punya anak nantinya, si istri harus berhenti kerja dong untuk mengurus anak gitu. Atau kalau mau pilih ada asisten rumah tangga, berarti paling nggak harus ada yang jagain atau nungguin gitu. Nah, juga terkait kondisi keuangan gitu ya. Dalam pandemi kali ini kita belajar banget gitu, bahwa dalam masa depan itu nggak ada yang bisa menentukan, cuma Tuhan yang tahu, dan kita sendiri nggak pernah tahu akan apa yang terjadi ke depannya gitu ya. Jadi penting untuk kita sebelum memutuskan untuk investasi, kita harus punya dana darurat dulu gitu. Apalagi buat teman-teman yang mau berencana investasi properti, karena investasi properti itu adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa kita cuma investasi properti cuma 3 tahun atau 5 tahun. Paling nggak untuk menikmati keuntungan yang maksimal itu paling tidak harus 10 tahun. Nah, dalam pandemi ini kita belajar selain dana darurat, kita juga penting untuk menyediakan asuransi atau proteksi sebelum kita investasi. Nah, yang terakhir adalah waktu tempuh. Nah, waktu tempuh ini sebenarnya tidak sama dengan jarak. Karena ada beberapa apartemen atau properti atau rumah yang lokasinya di pinggiran, tapi dia dilengkapi dengan akses yang memadai. Jadi akses transportasi itu baik ada KRL, LRT. Nah, sekarang banyak banget properti atau developer yang jualan apartemen yang langsung terhubung ke akses mass rapid
transportation ini, atau LRT atau KRL. Nah, ini memudahkan untuk kedepannya kalau misalnya mau pergi ke kantor yang daerah pusat, jadi cuman perlu waktu tempuh yang sebentar gitu dibandingkan naik kendaraan pribadi. Nah, saya jadi teringat dulu ada teman kantor saya yang punya rumah di daerah pinggiran dan dia bawa mobil pribadi ke kantor. Dan tiap hari itu dia habisin waktu kurang lebih 4-6 jam di jalan. Dan ini painful banget gitu ya. Untung anak-anaknya udah gede. Nah, sayang sekali kalau misalnya anak-anak masih kecil itu siap nggak orang tua itu kalau dua-duanya kerja dipanggil om sama tante sama anaknya gitu. Karena waktu ketemunya praktis hanya Sabtu Minggu pada saat nggak kerja lagi. Nah, ini harus yang dipikirkan juga ke depannya kalau berencana beli properti, baik itu apartemen di pusat kota ataupun rumah di pinggiran. Nantinya gimana? Siapa yang mau ngurus anak? Siapa yang mau bayar cicilan? Lalu, apakah mau tetap kerja di kantor atau enggak? Atau mau entrepreneur? Nah, kalau mau entrepreneur ya baiknya harus disiapkan. Karena wirausaha itu pastinya punya resiko. Nggak bisa langsung bisa jalan bisnisnya seketika itu juga. Perlu membangun dari nol, apalagi kalau teman-teman bangun dari nol itu ya perlu usaha, perlu waktu, dan effort yang luar biasa juga. Nah, sekian jawaban dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan lebih matang sebelum beli properti. Bila ada saran dan kritik, silakan komen di bawah. See you on another episode.